Assalamualaikum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima. Poin yang kelima terkait dengan fikih kemenangan ini adalah bahwa an-nasru qarib wa hiya busra lis-sabirin. Kemenangan itu sesungguhnya dekat. Dan ini adalah sebuah berita gembira bagi mereka yang sabar. Oleh karena itu, memaknai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita pahami diri kita sebagai hambanya, sebagai makhluk yang semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Semua diatur dalam qada dan qadarnya. Semua bergantung dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu meyakini kemenangan ini, pertolongan dari Allah ini sesuatu yang harus tetap tertanamkan dengan kuat di dalam hati dan pikiran kita. Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari Sahibul Hikam, dalam satu quote-nya yang sangat indah, beliau mengatakan, la yakun ta'khir al-ata' ma'al ilhafid du'a mujiban lil ya'as. Janganlah sampai kemenangan yang tidak kunjung datang setelah juga memanjatkan doa dengan lirih, dengan syahdu kepada Allah, berulang-ulang doa memohon kemenangan dipanjatkan. Jangan kemudian ketika kemenangan masih belum kunjung tiba atau seakan-akan masih terus ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita menjadi putus asa, mujiban lil ya'as, menyebabkan kita putus asa. Kenapa demikian? Karena Imam Ibnu Athaillah menjelaskan, fallahu ta'ala yadmanu lakal ijabah fima yakhtaruhu huwa subhanahu lak. Karena Allah sesungguhnya telah menjamin sudah doa-doa yang dipanjat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memilihnya nanti untukmu. Kapan kemenangan itu akan diberikan? La fi ma takhtaruhu anta nafsaka. Bukan karena pilihan dan keinginan dirimu sendiri tentang kemenangan yang kau inginkan. Sama juga dengan waktunya, sama juga dengan masanya. Wa fil waqtil ladzi yuridu huwa subhanahu, juga terkait dengan waktunya adalah waktu yang memang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan pertolongan itu akan diberikan? Lal waqtal ladzi turiduhu anta. Bukan waktu yang semata-mata diinginkan oleh dirimu sendiri. Jadi sekali lagi ini memberikan sebuah isyarat, nasihat, pelajaran bahwa serahkan semua kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, berdoa, berusaha, maka Allah yang maha mengetahui kapan akan memberikan kemenangan itu. Dan pada akhirnya kita hanya berharap ketika kemenangan itu hadir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian Allah itu dibarengi dengan kehormatan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengiringi kemenangan tersebut. Fala allallahu arada ayyutika faharamaka. Maka semoga saja Allah memang berkehendak akan memberimu kemenangan dan setelah itu akan memuliakanmu, memberikan kehormatan bagimu. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, fikih kemenangan yang harus kita pahami adalah bahwa bisa jadi kemenangan itu tertunda, ya, dan ada hikmah yang mungkin bisa kita rasakan dari tertundanya kemenangan itu. Ya. Dan tentu saja hikmah itu kadang-kadang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi Allah akan memberikan sebuah surprise kemenangan yang sangat bernilai, berharga dan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Oleh karena itu kemenangan yang tertunda hanya ada dua.
yang menjadi hikmahnya. Ya. Yang pertama adalah inkisaf ma'adinir rijal. Ya. Itu akan semakin tersingkap siapa mereka para pejuang-pejuang yang berkelas, yang sejati, yang tetap tidak putus asa dengan perjuangannya. Dan yang kedua adalah at-tamayyuz fis sufuf. Dia tetap menjadi orang-orang yang istimewa dalam barisan dakwah. Orang-orang yang tidak terpengaruh oleh tertundanya kemenangan, dia tetap terus berada di jalan dakwah ini. Dan disinilah kemudian ujian terhadap akhirat oriented akan menjadi penentu ya, seberapa istiqomahnya kita berada di jalan dakwah ini. Sebab ya, antara dunia oriented dan akhirat oriented itu bisa menjadi satu hal yang menyebabkan seseorang tidak lagi berada di dalam barisan dakwah ini. Surat Ali Imran ayat 152. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Dari kalian ada yang semata-mata menghendaki dunia dan di antara kalian juga ada yang menghendaki akhirat. Jadi itu kira-kira tentang fikih kemenangan yang keenam. Kemudian yang terakhir, fikih kemenangan yang ketujuh adalah bahwa ya, an-nasru ma'as sabr kama annal yusra ma'al usr. Bahwa kemenangan itu dia selalu bersama dengan kesabaran. Dia harus selalu disertai dengan kesabaran, dibarengi dengan kesabaran. Sebagaimana kemudahan itu dia selalu didahului oleh kesulitan-kesulitan. Yang terpenting di poin yang ketujuh ini tentang fikih kemenangan adalah bagaimana kita harus tetap memiliki as-siqatut tamah, kesikohan yang sempurna, trust yang penuh fi nasrillahi ta'ala, dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dalam surat Al-Qasas ayat 5 dan 6. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Kata Allah, dan kami menghendaki untuk memberi karunia kepada mereka orang-orang yang tertindas, kaum yang tertindas di muka bumi ini. Wa naj'aluhum a'immah, dan bahkan kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin negeri. Wa naj'aluhumul warithin, dan kami akan jadikan mereka para pewaris-pewaris negeri. Wa numakkinu lahum fil ard, dan kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard, kami akan teguhkan, kokohkan kedudukan mereka di negeri ini. Otoritas, kewenangan, kekuasaan akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka yang bersabar dan yakin terhadap kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Al-Isra ayat 51. Ketika mereka ada yang bertanya-tanya tentang kapan datangnya kemenangan, wa yaquluna matahu, mereka berkata, kapankah akan datang kemenangan itu yang menjadi bagian dari qada dan qadarnya Allah, ketetapan dan takdir dari Allah. Maka diperintahkan agar kita meyakini bahwa itu akan datang tidak lama lagi. Kul asa ayyakuna qariba, katakanlah bisa jadi hal itu akan datang dalam waktu dekat. Walaupun ayat ini konteksnya tentang kiamat, tapi sesungguhnya hampir sama. Kiamat adalah bentuk kuasa Allah dalam mentakdirkan kehancuran bumi ini. Sama juga dengan kemenangan. Salah satu bahagian dari kekuasaan Allah dalam mentakdirkan sesuatu yang menggembirakan bagi hamba-hambanya. Semua sama-sama merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemenangan itu datang, Allah gambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 4 dan 5, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Dan pada hari itu
Ya, orang-orang beriman mereka kemudian bersukaria, bergembira dengan adanya kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah. Yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Dan Allah akan selalu menolong, memenangkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Dia Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Itulah 7 poin fikih kemenangan yang mudah-mudahan bisa menjadi landasan pemahaman kita dalam memaknai kemenangan, dalam meyakini kemenangan, dan dalam menunjukkan sikap kita yang sabar, yang teguh dalam proses penantian kemenangan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasr, kemenangan buat kita sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.